Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fanya Ujirismayani dan teman saya Nurul Aina Harahap dan Elana Hardiansa. Dalam video ini kami akan membawakan materi tentang analisis mikroba air. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah mikrobiologi lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Nasution MSI. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu analisis utama dan analisis tambahan mikroba pada air. Yang kedua yaitu quality assurance analisis mikroba air. Yang ketiga yaitu proses pemeriksaan air secara mikrobiologi. Dan yang keempat adalah pedoman pengambilan sampel air. Pengertian mikroba air. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan mikroba air merujuk kepada berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, alga, protozoa, dan jamur yang dapat ditemukan dalam lingkungan air, yang termasuk air sungai, air laut, air tanah, air sumur, ataupun bahkan air minum. Selanjutnya yaitu signifikansi analisis kandungan mikroba dalam air. Analisis yang memungkinkan identifikasi mikroba patogen dapat menyebabkan penyakit jika terkonsumsi, sehingga dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Selain itu, ini juga relevan terhadap lingkungan karena dapat membantu dalam pemantauan kualitas air dan ekosistem air yang sehat. Dengan demikian, analisis kandungan mikroba yang signifikan memiliki manfaat potensial dalam meningkatkan kualitas air minum dan lingkungan yang bersih, serta mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Analisis mikroba air merupakan proses untuk mengidentifikasi komposisi mikroba dalam sampel air yang bertujuan untuk menjaga kualitas air, terutama air yang dikonsumsi oleh manusia. Karena mikroba seperti bakteri patogen dapat mengancam kesehatan manusia. Analisis utama mikroba pada air bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi organisme mikroskopis dalam air. Beberapa metode utama yang digunakan untuk analisis utama mikroba pada air yaitu yang pertama ada kultur bakteri, yang kedua ada metode filtrasi, yang ketiga ada metode pemeriksaan mikroskopis, yang keempat ada metode molekuler, dan yang kelima ada metode biokimia. Analisis utama mikroba pada air melibatkan berbagai teknik laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi organisme mikroskopis dalam sampel air. Yang pertama yaitu ada metode kultur bakteri yang melibatkan pertumbuhan bakteri dalam media kultur yang sesuai. Kemudian mikroba dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan morfologi. Selanjutnya yaitu ada metode filtrasi. Metode filtrasi melibatkan penyaringan air melalui membran mikro untuk menangkap mikroba yang ada. Kemudian membran tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi jenis mikroba yang terperangkap. Kemudian ada metode pemeriksaan mikroskopis. Metode ini melibatkan penggunaan mikroskop untuk mengamati mikroba secara langsung dalam sampel air. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri, alga, dan protozoa. Nah, slide selanjutnya itu merupakan contoh dari gambar metode utama, di mana gambar pertama itu merupakan gambar dari kultur bakteri yang diinokulasi dengan cawan peti. Kemudian gambar kedua adalah gambar mikroba air ini akan diidentifikasi menggunakan mikroskop. Nah, gambar yang ketiga itu filtrasi mikroba yang menggunakan membran filter atau disebut juga dengan millipore. Nah, selanjutnya ada contoh dari proses pemisahan mikroba air. Seperti dilihat dari gambar yang dimana proses pemisahan mikroba air ini dilakukan dengan cara yang pertama itu dengan mengambil masing-masing 1 ml ke beberapa tabung reaksi. Diambil 1 ml sampel atau airnya ke tabung reaksi. Kemudian di tabung reaksi itu akan dilakukan pengenceran berpangkat, yang dimana akan diencerkan dari
10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4. Nah, setelah pengenceran akan dilakukan pengambilan 0,1 mili dengan mikropipet ke media SEA. Nah, di media SEA ini akan diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu ruang. Nah, proses pemisahan mikroba air ini dengan memisahkan mikroba pada sampel air yang menggunakan media SEA untuk menumbuhkan mikroba pada sampel sehingga diperoleh kultur murni. Nah, selanjutnya analisis tambahan. Analisis tambahan ini tujuannya itu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi organisme mikroskopis dalam sampel air. Adapun metode dari analisis tambahan ini yang pertama pemantauan sensor, kemudian metode filtrasi, toksin mikroba, analisis metagenomi, dan analisis genetik atau squeen gen, serta analisis fosil mikroba. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu, yang dimana metode tambahan tadi itu ada analisis genetik lanjutan seperti squeen gen DNA atau DNA sequencing yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi mikroba dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu juga ada metode fluoresensi yang juga dapat digunakan, di mana teknik ini itu melibatkan pewarnaan mikroba dengan pewarnaan fluoresen yang khusus gitu. Jadi pengamatannya itu di bawah mikroskop fluoresensi. Nah, ini memungkinkan untuk identifikasi dan perhitungan mikroba dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu quality assurance, analisis pada mikroba air. Di mana quality assurance ini tujuannya itu untuk memastikan akurasi dan konsistensi serta hasil yang menjamin keandalan data analisis mikroba air. Nah, selanjutnya itu adapun komponen utama dari quality assurance mikroba air ini yaitu yang pertama standar operasional prosedur atau SOP, kemudian kontrol kualitas sampel dan peralatan dan reagen yang terkalibrasi serta pelatihan staf di laboratorium. Kemudian ada juga kontrol kualitas sampel, di mana penggunaannya itu menggunakan kontrol positif dan negatif. Kemudian memastikan bahwa metode analisis ini berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya peralatan dan reagen yang terkalibrasi ini yaitu kalibrasinya itu rutin pada peralatan laboratorium. Kemudian penggunaan reagen yang berkualitas tinggi, serta adapun keuntungan dari quality assurance ini yang pertama itu hasil analisis yang konsisten, kepercayaan dalam data hasil analisis, dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar keamanan air. Nah, kemudian kita juga membahas pemeriksaan air secara mikrobiologi, di mana tujuannya ini untuk mengidentifikasi mikroorganisme dalam air serta memantau kualitas dan keamanan air. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai analisis mikroba air. Jadi di selanjutnya itu ada pemeriksaan air secara mikrobiologi. Jadi prinsip dasar yang dipakai dalam analisis mikrobiologi ini yaitu dengan menemukan mikroba sampel air menggunakan media agar atau kaldu yang mengandung nutrien untuk pertumbuhan mikroba. Contoh analisis mikrobiologi yang sering digunakan itu contohnya analisa bakteri total yang digunakan pada metode plate count, dan untuk bakteri E. coli tinja itu biasa digunakan metode filter, membran, dan tabung fermentasi. Nah, berikut sedikit penjelasan mengenai metode plate count pada bakteri total ini dan metode filter membran dan tabung reaksi pada E. coli tinja. Yang pertama itu ada analisis bakteri total dengan metode total plate count atau TPC. Jadi metode ini atau analisis ini melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama dimulai dari persiapan sampel. Jadi sampel itu diambil yang representatif dari area atau produk yang akan diuji. Kemudian disiapkan media nutrien yang sesuai dengan pertumbuhan bakterinya.
Yang kedua ada pelatihan sampel, jadi sampel ini ditransfer ke media nutrien dan diencerkan secara bertahap untuk memastikan bahwa jumlah bakteri pada plat dapat dihitung dengan akurat. Yang ketiga ada pembuatan plat, jadi disiapkan cawan petri dengan media nutrien, kemudian ditambahkan sampel yang telah diencerkan ke dalam cawan petri dan meratakan agar bakteri dapat tumbuh dengan merata. Tahap selanjutnya yaitu tahap inkubasi, jadi kemudian sampel itu ditempatkan di cawan petri dalam inkubator pada suhu yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri, atau biasanya itu sekitar 30-30 derajat Celcius selama periode waktu tertentu. Kemudian dihitung koloni atau perhitungan koloni, jadi diamati dan dihitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada setiap cawan petri. Kemudian hasilnya dinyatakan sebagai jumlah koloni per unit volume sampel. Dan terakhir itu ada perhitungan jumlah bakteri totalnya. Jadi dalam hal ini menggunakan jumlah koloni yang dihitung untuk mengestimasi jumlah bakteri total sampel aslinya. Kemudian ada analisis bakteri E. coli dalam sampel tinja menggunakan filter membran. Jadi ada beberapa tahap juga dalam metode filter ini. Yang pertama itu dengan cara mengambil sampel tinja dan dilakukan serangkaian langkah pengenceran jika diperlukan. Kemudian dilakukan transfer sejumlah sampel yang telah diencerkan pada filter membran yang sesuai. Kemudian filter membran tadi akan menangkap bakteri dari sampel. Dan selanjutnya ditempatkan filter membran pada media padat selektif yang mendukung pertumbuhan E. coli. Kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai dalam waktu yang tertentu. Dan terakhir dihitung koloni E. coli yang tumbuh pada filter membran. Kemudian untuk pemeriksaan air secara mikrobiologi ini di Indonesia ini sendiri ada persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Dalam hal ini mencakup ketentuan bahwasannya air minum itu tidak boleh mengandung mikroba patogen, baik itu berupa virus, bakteri atau parasit. Jadi E. coli ini merupakan indikator utama penilaian keamanan mikrobiologi air minum di Indonesia. E. coli ini tidak boleh ditemukan dalam minimum 100 ml air karena kehadiran E. coli ini dapat mengindikasikan adanya kontaminasi dengan feses manusia atau hewan yang merupakan entrik patogen berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan pedoman pengambilan sampel. Jadi dalam pengambilan sampel ini ada beberapa syarat. Untuk alat yang digunakan dalam pengambilan sampel itu antara lain terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel, mudah dicuci, mudah dipindahkan tanpa menyisakan bahan tersuspensi di dalamnya. Kemudian mudah dan aman dibawa, serta kapasitas alat ini tergantung dari tujuan, umumnya itu 1-5 liter. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya ada beberapa syarat dalam pengambilan sampel. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan dengan seksama dalam pengambilan sampel air ini. Yang pertama itu ada representativitas sampel, kemudian kebersihan alat dan wadah, dan teknik pengambilan yang benar. Kemudian untuk prosedur mensterilkan botol sampel itu sendiri biasanya itu disterilkan dalam oven udara panas selama kurang lebih 30 menit pada temperatur 170 derajat Celcius, atau dengan menggunakan autoclave selama 30 menit pada temperatur 120 derajat Celcius. Kemudian ada pedoman dalam pengepakan botol serta pengiriman botol sampel. Jadi dalam pengepakan botol ini, botol itu disimpan di mana botol itu harus diangkut dan dikirim di dalam satu kotak yang kuat untuk mencegah agar tidak terjadi adanya pecah. Kemudian dalam pengiriman sampel ini untuk pemeriksaan bakteriologi ini banyak parameter dari kualitas air itu yang diubah dengan cepat pada waktu pengiriman sampel ke laboratorium atau ke lab. Karena pengetesan lapangan dapat membantu mengatasi keadaan sampel. Terakhir ada kesimpulan, jadi berdasarkan materi yang kami paparkan sebelumnya atau di atas itu dapat disimpulkan bahwasannya dengan menggunakan metode analisis yang sesuai itu kita dapat memantau kualitas dari air
mematuhi standar kualitas air serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk menjaga air tetap bersih dan aman untuk digunakan. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan dari materi atau video mengenai analisis mikroba air. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.